Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian sungai. Sungai adalah aliran air permukaan yang berbentuk memanjang dan terus-menerus mengalir dari hulu ke hilir. Arah aliran sungai sama seperti sifat air, yaitu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sungai bermula dari pegunungan atau dataran tinggi menuju ke danau atau lautan. Klasifikasi sungai. Sungai dapat dibedakan berdasarkan sumber air dan debit air. Sungai dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Sungai episodik atau sungai permanen. Sungai permanen memiliki volume dan debit air yang relatif konstan sepanjang tahun. 2. Sungai periodik. Sungai ini bergantung pada perubahan musim pada musim hujan. Yang ketiga yaitu ada sungai efemeral. Sungai efemeral merupakan sungai yang terisi air jika terjadi hujan dan selanjutnya akan kering kembali. Lalu berdasarkan sumber airnya, sungai juga dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sungai hujan, sungai gletser, dan sungai campuran. Pembentukan sungai juga dipengaruhi oleh struktur pelapisan batuan yang dilalui. Berdasarkan genetiknya, tipe-tipe air sungai tersebut yaitu sungai resekuen, sungai konsekuen, sungai subsekuen, dan yang terakhir sungai obsekuen. Saya akan menjelaskan yaitu manfaat sumber daya alam sungai bagi manusia. Yang pertama, sebagai sumber air, dan yang kedua, sebagai pembangkit listrik. Yang ketiga, sebagai sumber air untuk produksi pangan. Yang keempat, menyediakan makanan. Yang kelima, menampung dan mengalirkan air. Yang keenam, sebagai alat transportasi. Di sini saya akan membahas tentang sungai dan mempresentasikan lebih tepatnya pada bagian potensi sungai. Seperti yang kita ketahui, ada banyak potensi yang bisa dimanfaatkan dari sungai. Di antaranya adalah yang pertama, sumber air bersih. Sungai dapat menjadi sumber air bersih yang penting bagi masyarakat, dan selanjutnya ada pembangkit listrik. Untuk pembangkit listrik tenaga air, sungai juga dapat menjadi tempat irigasi bagi pertanian dan transportasi yang efisien dan murah. Sungai dapat menjadi tempat rekreasi seperti berenang, memancing, atau berperahu. Sungai juga dapat menjadi destinasi pariwisata yang menarik bagi pariwisatawan dan pengendalian banjir seperti pembangunan tanggul, bendungan, dan lain-lain. Sungai juga dapat menjadi tempat keanekaragaman hayati untuk flora dan faunanya yang unik. Sungai dapat menjadi pengolahan limbah, lebih tepatnya limbah industri dan limbah rumah tangga. Sungai juga dapat menjadi pemanfaatan sumber daya alam seperti ikan, kayu, dan lain-lain. Sungai dapat menjadi tempat pengolahan air limbah dan budidaya ikan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Sungai dapat menjadi tempat pengumpulan air hujan melalui pembangunan embung atau waduk. Sungai dapat menjadi tempat pengolahan air minum yang melalui proses pengolahan air dan juga menjadi tempat pengolahan air bersih. Sungai dapat kita jadikan sebagai pembangunan wisata, contohnya penginapan, restoran, dan tempat hiburan lainnya. Sungai juga dapat menjadi pengolahan energi alternatif seperti surya, angin, dan lain-lain. Sungai dapat menjadi pengolah limbah pertanian, limbah tambang, dan limbah industri bagi masyarakat. Dapat menjadi tempat untuk mengolah atau dimanfaatkan untuk mengolah limbah-limbah tersebut.